satu manusia yang terhormat, satu manusia yang hebat yang bernama Muhammad. Allah angkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga jawaban untuk Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa tidak ada nabi dari bangsa Arab. Pak Saifuddin Ibrahim lupa bahwa Kejadian pasal 22 ayat 18 ini adalah nubuat akan lahirnya seorang nabi dari keturunan Ismail alaihissalam, dan keturunan Ismail alaihissalam itu adalah bangsa Arab. Jadi jangan ragu, yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam adalah Ismail alaihissalam. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman sekalian. Mari terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video daripada TV Laskar Kristus. Supaya teman-teman sekalian banyak orang menjadi waras, banyak orang yang diberkati melalui upload yang kita berikan. Karena kita hanya menggunakan hak jawabnya kita ketika kitab sucinya kita diobok-obok, ya, dikutip sembarangan, ditafsir sembarangan, dan ya dicocologikan dengan pengajaran mereka dan nabi mereka, teman-teman sekalian, ya. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh seorang ustadz tadi, kalau nggak salah ini ustadz seperti yang dikatakan tadi oleh salah seorang ustadz yang saya berikan cuplikannya di awal, teman-teman sekalian, bahwasanya di dalam Kejadian pasal 22 itu yang dipersembahkan di sana katanya bukanlah Ishak tetapi Ismail, ya. Dan dia uraikanlah bahwa dari keturunan Ismail itu yaitu orang Arab, dan ada satu suku di situ, itu suku Quraisy, dan dari keturunan suku Quraisy inilah lahirlah seorang nabi yang begitu mulia katanya, yaitu Nabi Muhammad, ya, nabinya, teman-teman sekalian. Tapi minta maaf karena Kristen tidak mengakui dia sebagai nabi, ya. Jadi jangan manas di situ karena memang tidak ada nubuatannya tentang dia. Jadi itu omong kosong. Ustadz tadi tuh dia mulai mencocok logi. Kurang lebih seperti ilmunya Kainama yang mencoba untuk terus mencocok logi dari ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, dicocok logikan dengan nabi mereka. Teman-teman sekalian, mari supaya kita paham bersama terlebih dahulu, kita akan menonton videonya agar kita bisa memberikan komentar kita nantinya. Mari kita lihat video berikut ini. Tertulis kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Yang kedua, dari keturunan anak yang dikorbankan ini, dari Ismail alaihissalam inilah Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Keturunan Ismail menurunkan bangsa Arab, dan dari bangsa Arab ini ada satu suku yang disebut suku Quraisy, dan dari suku Quraisy ini Allah pilih satu manusia istimewa, satu manusia yang mulia, satu manusia yang terhormat, satu manusia yang hebat yang bernama Muhammad. Allah angkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga jawaban untuk Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa tidak ada nabi dari bangsa Arab. Pak Saifuddin Ibrahim lupa bahwa Kejadian pasal 22 ayat 18 ini adalah nubuat akan lahirnya seorang nabi dari keturunan Ismail alaihissalam, dan keturunan Ismail alaihissalam itu adalah bangsa Arab. Jadi jangan ragu, yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam adalah Ismail alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz ini, ya. Jelas di sini teman-teman sekalian bahwa dia mengklaim bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ismail, ya. Bukanlah Ishak, ya.
yang anak kandung daripada Abraham. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita menjelaskan hal ini untuk membantah setiap klaimnya ini, sebenarnya ini dia mencocologikan juga dan sekaligus katanya menjawab pernyataan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang pernah berkata bahwa tidak ada nabi yang dinubuatkan datangnya dari Arab. Nah, dengan demikian, Pak Ustadz ini mulai mencocologikan ini untuk memberikan jawaban atas pernyataan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tapi kenapa saat ini saya justru menanggapi hal ini? Ya, walaupun sudah ditanggapin oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya menanggapi hal ini teman-teman sekalian karena saya tahu yang sedang dia kutip adalah Alkitab saya. Yang sedang dia bacakan adalah tentang ayat-ayat kitab suci saya, dan dia cocok logi tentang kedatangan Nabi dia. Dari keturunan Ismail datanglah keturunan Arab, dan dari Arab itu ada satu suku di situ, suku Quraisy, dan lahirlah di situ itu Muhammad, ya. Kenapa? Karena dari suku itulah janji daripada Tuhan katanya. Nah, teman-teman sekalian, ini harus kita mengerti bahwasanya si Ismail ini punya mama yaitu Hajar atau Hagar, ya, dituliskan dalam Alkitab Hagar. Jadi Hagar ini adalah perempuan Mesir yang menjadi babu. Tahu babu teman-teman sekalian? Budak perempuan, ya, pembantu perempuan. Dialah menjadi babunya Sarah. Ya, karena waktu itu namanya istri Abraham, ya. Jadi istri Abraham itu ada dua, ya. Jadi yang pertama itu ya istri sahnya adalah Sarai. Tetapi karena Sarai mandul, tidak punya anak, maka Sarai ini dia berkata kepada Abraham, engkau tahu bahwa saya ini ya tidak diberikan atau tidak diizinkan oleh Tuhan untuk melahirkan anak, ya. Karena dia udah umur tua teman-teman sekalian. Sarai berpikir demikian karena dia sudah umur tua. Dan yang lebih lucunya di sini, Sarai berinisiatif, ini bukan perintah Tuhan, ya. Dia berinisiatif sendiri untuk menyuruh suaminya yaitu Abraham untuk menghampiri budaknya perempuan yaitu orang Mesir itu, yaitu Hagar teman-teman sekalian. Dan Abraham juga punya keraguan dengan janji-janji Tuhan dan akhirnya dia mengikuti kata istrinya, tidur dengan Hagar dan lahirlah Ismail di situ, ya. Karena Hagar mengandung lalu lahirlah. Tetapi sebelum anak itu lahir, di dalam Kejadian pasal 16 ayat 4 sampai 16, nanti teman-teman sekalian bisa melihat di sana, Hagar ini diusir teman-teman sekalian. Ya, ditindas. Akhirnya dia lari dari keluarga Abraham dan Sarai. Dia lari dalam keadaan hamil. Tapi malaikat Tuhan mencegahnya di jalan dan menyuruhnya harus pulang dan membiarkan dirinya untuk ditindas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di sana dia melahirkan seorang anak setelah kembali kepada tuannya. Dan diberi nama Ismail sesuai dengan perintah daripada malaikat Tuhan. Teman-teman, apakah dengan cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ismail anak perjanjian? No. Ya, tidak. Kenapa kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Ismail anak perjanjian? Karena ya, dia bukan keturunan daripada Abraham langsung dari istrinya yang bernama Sarai. Maka Tuhan di dalam Kejadian pasal 18 dia mengulangi untuk berfirman, memberikan sebuah pemberitahuan, nubuatan kepada lagi Abraham bahwa Abraham akan mendapat keturunan yang sah dari istrinya Sarai. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, di dalam pasal 21 lahirlah Ishak, yaitu anak perjanjian. Ya. Kalau seandainya Ishak tidak lahir, maka betul kata Ustadz tadi bahwa Ismail anak perjanjian. Tetapi di sini ya si Ismail lahir di pasal yang ke-16. 17, 18 Allah berfirman lagi kepada Abraham bahwa dia akan membuka kandungan Sarai. Di dalam pasal 21 lahirlah Ishak. Ya, lahirlah Ishak anak kandung daripada Abraham. Dan untuk lebih ya memberikan bukti bahwa Ismail bukanlah anak perjanjian. Ya. Di dalam Kejadian 21 ayat 8 hingga ayat yang ke-15 di sana dikatakan bahwa Hagar dan anaknya diusir. Ya. Supaya mengerti teman-teman sekalian, mari kita baca saja. Ya, saya akan bacakan hal ini. Ini pengusiran yang kedua kali teman-teman sekalian, ya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8.
Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkata Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini penekanannya teman-teman sekalian ya. Hai, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Nah teman-teman sekalian, ya, di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayat yang ke-17 ini teman-teman sekalian. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa Hagar dan Ismail telah diusir. Telah diusir. Karena penekanannya tadi di dalam ayat yang ke-12 teman-teman sekalian. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Firman Tuhan loh. Tuhan yang mengatakan hal ini. Jadi yang disebut sebagai keturunan Abraham, yaitu dari Ishak, bukan dari Ismail. Karena Ismail bukan anak perjanjian. Nah teman-teman sekalian, kita kembali kepada inti dari yang dibahas oleh Ustadz yang tadi. Bahwa yang dipersembahkan adalah Ismail katanya. Ini cocoklogi teman-teman sekalian. Dia mencocoklogi. Di dalam Kejadian pasal 22, waktu kepercayaan Abraham diuji, di situ kan sudah tidak ada Ismail. Ismail sudah diusir teman-teman sekalian. Di Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 15. Di sana Hagar dan Ismail sudah diusir. Barulah ada firman pengujian itu di Kejadian pasal yang ke-22. Jadi yang diuji di sini adalah iman Abraham tentang anaknya Ishak satu-satunya. Ya, karena dia disebutkan sebagai anak Abraham dan keturunan nanti dari Abraham dari Ishak ini. Jadi yang dikorbankan, yang hendak disembelih oleh Abraham adalah Ishak, bukanlah Ismail. Dan Ishak ketika mau mempersembahkan, ketika Ishak hendak dipersembahkan oleh Abraham, ada malaikat Tuhan yang berseru kepada Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Tuhan sudah mendengarkan bahwa engkau orang yang taat. Dan Abraham menoleh ke belakang, dia melihat ada domba jantan yang tersangkut dengan tanduknya, diambilkanlahnya untuk dipersembahkan menjadi ganti Ishak anaknya. Jadi teman-teman sekalian sangat jelas di sini bahwasanya bukanlah Ismail yang dipersembahkan oleh Abraham. Tetapi siapa? Yaitu Ishak. Anak kandung. Karena yang disebut keturunan daripada Abraham bukanlah Ismail, tetapi Ishak. Nah jadi teman-teman sekalian, berkaitan dengan apa yang dikatakannya tadi. Dari keturunan Ismail inilah akan lahir juru selamat yang dilahirkan, yang bernama nanti Muhammad teman-teman sekalian. Sejak kapan Muhammad disebutkan sebagai juru selamat? Tidak pernah dalam Alkitab teman-teman sekalian. Bahwa Muhammad itu ya nantinya datang lalu dia menjadi juru selamat. Tidak pernah satu kata pun dalam Alkitab. Tidak pernah dibahas tentang Muhammad. Jadi memang Ismail ini menjadi bangsa yang besar. Ya, yaitu yang melahirkan keturunan kaum Kedar, ya, kaum Kedar, dan mereka kenal sebagai keturunan Arab. Tapi dia diusir
Ya, Ismail ini tadi sama mamanya diusir teman-teman sekalian. Tetapi Tuhan juga membuat dia bangsa yang besar. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian sangat jelas di sini dari Kejadian pasal 16 ya 17, 18, 19 sampai pasal yang ke-22 di mana iman Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya yaitu Ishak ya. Sangat jelas di situ. Bukanlah Ismail tetapi Ishak. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini penjelasan saya. Minta maaf kalau kurang detail karena waktu yang akan menjawab. Kalau teman-teman membacanya dari Kejadian pasal 16 sampai 22, itu kalian tahu bahwasanya Ismail ini bukanlah anak perjanjian. Ya, terserahlah mereka mengklaim bahwa nanti di situ lahirlah Muhammad, silakan buat mereka. Tapi ketika mereka kutip-kutip ayat Alkitab, mencocok logi kepada Nabi Muhammad, ini kita punya hak jawab untuk meluruskan hal ini. Apalagi diklaim bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Ini salah. Maka kita punya hak untuk meluruskannya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah setia menonton. Biarlah apa yang saya jelaskan ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.